Assalamualaikum. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Apa kabar siswa-siswi Ibu? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan kelasnya Bu Ita, belajar sejarah jadi asyik. Kali ini kita akan membahas materi perjalanan penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa. Dalam materi ini, kalian akan melihat proses awal bangsa-bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan Belanda bisa tiba di wilayah Hindia Timur atau Indonesia sekarang. Kira-kira bagaimana selengkapnya? Kita simak ya. Setelah dikeluarkannya perjanjian Tordesillas, maka resmilah dua bangsa yaitu Portugis dan Spanyol melakukan penjelajahan samudra. Portugis ke arah timur, Spanyol ke arah barat. Pada ekspedisi pertama, bangsa Portugis mengirimkan Bartolomeus Dias untuk memimpin ekspedisi tersebut. Pada tahun 1487 Masehi, Bartolomeus Dias mengawali penjelajahannya melalui Tanjung Verde. Dalam penjelajahannya pertama kali, Bartolomeus Dias akhirnya mendaratkan kapalnya di wilayah ujung selatan Afrika. Namun, dalam perjalanannya, Bartolomeus Dias dan rombongan mendapatkan sebuah peristiwa fenomena alam yang pertama kali dijumpai oleh Bartolomeus Dias dalam perjalanan menggunakan jalur laut. Bartolomeus Dias dan rombongan mendapati badai dan topan di lautan. Hal ini sangat mengganggu nyali dari Bartolomeus Dias dan rombongannya. Akhirnya, setelah badai topan tersebut usai, maka Bartolomeus Dias dan rombongan memutuskan untuk kembali pulang ke negaranya, yaitu Portugis. Berdasarkan pengalaman tersebut, akhirnya Bartolomeus Dias dan rombongan memberikan nama wilayah ujung selatan Afrika, yaitu Tanjung Badai. Dalam perkembangannya, Tanjung Badai ini akhirnya diganti oleh Raja Portugal yaitu João II menjadi Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope dengan alasan supaya menghilangkan kesan yang menakutkan bagi petualang-petualang selanjutnya dan menjadikan sebuah petanda bahwa memberikan harapan baru bagi bangsa Portugis untuk menemukan sumber rempah-rempah yaitu wilayah Hindia. Beberapa tahun kemudian, ekspedisi kedua dipimpin oleh Vasco da Gama. Di tahun 1497 Masehi, tepatnya pada tanggal 8 Juli, Vasco da Gama memimpin ekspedisi kedua atas restu dari Raja Portugis yaitu Manuel I. Manuel I memerintahkan Vasco da Gama untuk mengikuti jejak Bartolomeus Dias untuk mendapatkan sumber rempah-rempah. Vasco da Gama dan rombongan sempat singgah di pantai Afrika Timur. Di sana mereka ketemu dengan bangsa Moor. Vasco da Gama mendapatkan keterangan bahwa untuk mendapatkan sumber rempah-rempah mereka harus terus berlayar ke wilayah timur. Akhirnya Vasco da Gama dan rombongan tibalah di wilayah Kalkuta, India. Di wilayah Kalkuta, India inilah Vasco dan rombongan mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di wilayah Eropa. Setelah bertahun-tahun mereka hidup di wilayah Kalkuta dan mereka sudah mendapatkan keuntungan, maka mereka mulai menyadarkan diri bahwa sumber rempah-rempah ternyata bukanlah di wilayah India. Akhirnya Vasco da Gama memerintahkan Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan ekspedisinya menuju ke wilayah timur. Pada tahun 1511 Masehi, Alfonso de Albuquerque mendaratkan kapalnya di wilayah Malaka. Setibanya kapal Alfonso de Albuquerque di wilayah Malaka,
akhirnya sifat tamak dari Alfonso de Albuquerque mulai menguasainya. Alfonso de Albuquerque dan rombongan mulai terlibat peperangan dengan kerajaan Malaka. Hasilnya, Alfonso de Albuquerque dan rombongannya akhirnya berhasil menduduki wilayah Malaka. Hal ini ditandai dengan adanya perjanjian antara Portugis dan kerajaan Malaka. Mereka diperbolehkan untuk mendirikan benteng pertahanan di sana. Di tahun 1511 ini, Alfonso de Albuquerque dan rombongan mendapatkan sebuah keterangan bahwa untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang sangat murah, mereka harus terus belayar ke wilayah timur. Ke wilayah timur itu, mereka menuju ke Kepulauan Maluku. Di tahun 1512 mereka tibalah di wilayah Kepulauan Maluku. Berikut adalah ringkasan peta perjalanan dari bangsa Portugis mulai dari wilayah Kalkuta sampai ke wilayah Maluku. Penjelajahan selanjutnya adalah penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Ekspedisi pertama bangsa Spanyol dipimpin oleh Christopher Columbus dan didampingi oleh seorang Amerigo Vespucci. Sebelum berangkat, Columbus menghadap kepada Ratu Isabella untuk mendapatkan dukungan termasuk fasilitas. Ratu Isabella mengizinkan dan menyediakan 3 kapal dengan segala perlengkapannya. Ratu Isabella juga menyediakan hadiah apabila misi Columbus dapat berhasil. Atas dasar keyakinan bahwa bumi itu bulat, maka Columbus dengan rombongannya optimis berhasil menemukan daerah baru di wilayah timur. Tepatnya pada tanggal 3 Agustus tahun 1492, Columbus berangkat dari pelabuhan Spanyol berlayar menuju arah barat. Dengan menggunakan 3 kapal, yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta, Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di wilayah dunia timur. Pada tanggal 6 September tahun yang sama, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Ekspedisi penjelajahan samudera dilanjutkan dengan mengarungi lautan luas yang dikenal sangat ganas, yaitu Samudra Atlantik. Salah satu kapalnya rusak. Para anggota ekspedisi hampir putus asa. Namun, Columbus terus memberi semangat bagi anggota rombongannya. Sekitar setelah 2 bulan dalam pelayaran, tepatnya pada tanggal 12 Oktober tahun 1492, rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama. Columbus mengira mereka telah berhasil mendaratkan kapalnya di wilayah Hindia. Oleh karena itu, penduduk yang ditemui pada masa itu disebutlah oleh Columbus adalah orang-orang Indian. Tempat mendarat Columbus kemudian dinamakan San Salvador. Selanjutnya, Kepulauan Bahama dikenal sebagai wilayah Hindia Barat. Berikutnya, rombongan Columbus kembali berlayar dan mendarat di wilayah Haiti. Merasa ekspedisinya telah berhasil, maka rombongan Columbus bertolak kembali ke wilayah Spanyol untuk melaporkan kepada Ratu Isabella. Columbus bersama seorang penyelidik bernama Amerigo Vespucci antara tahun 1492 sampai dengan 1504 terhitung sudah 4 kali berlayar. Mereka menemukan benua baru yang diberi nama Amerika. Jadi, penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus.
Tahun 1493, Columbus sampai kembali ke wilayah Spanyol. Kedatangan Columbus dan rombongan disambut sukacita. Bahkan dengan keberhasilannya mendaratkan di Kepulauan Bahama dan Haiti, Columbus diakui sebagai penemu daerah yaitu benua Amerika. Keberhasilan pelayaran Columbus menemukan daerah baru telah mendorong para pelaut lainnya seperti Hernando Cortés dan Francisco Pizarro untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Namun, ketika Columbus di wilayah benua tersebut, Columbus tidak pernah menemukan rempah-rempah. Ekspedisi selanjutnya dipimpin oleh Ferdinand de Magalhaens. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1519, Magalhaens dan rombongan berlayar menuju ke arah barat melalui Samudra Atlantik. Ferdinand de Magalhaens juga didampingi oleh seorang kapten yang terkenal bernama Juan Sebastian Delcano dan seorang penulis bernama Pigafetta dari Italia. Penulis inilah yang mengisahkan perjalanan Magalhaens dan Delcano mengelilingi dunia, yang membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat seperti bola. Tepatnya pada tahun 1520, setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magalhaens di Kepulauan Massawa. Kemudian, kepulauan ini nanti dikenal dengan Kepulauan Filipina. Mengapa bisa dikenal dengan nama Filipina? Kita simak penjelasan selanjutnya. Tahun 1520, Ferdinand de Magalhaens dan rombongan tiba di Kepulauan Massawa. Mereka disambut dengan sangat ramah oleh masyarakat dan penduduk asli setempat. Masih di tahun yang sama, di tahun 1520, Ferdinand de Magalhaens berhasil menyebarkan agama Kristen Katolik, yaitu Gospel. Hal ini ditandai dengan berhasilnya dibaptisnya Raja Cebu sebagai pemuka dan pemimpin di kerajaan Kepulauan Massawa. Kedekatan Ferdinand Magalhaens dengan Raja Cebu dibuktikan dengan didirikannya sebuah tugu, yaitu Tugu Philips. Tugu tersebut didirikan oleh Magalhaens sebagai sebuah tanda dan penghormatan terhadap Raja Spanyol bernama Philips II. Akhirnya, dengan didirikannya Tugu Philips ini, maka Kepulauan Massawa dikenal dengan nama Filipina. Berkat kedekatan Magalhaens dengan Raja Cebu, akhirnya menjadikan Magalhaens semakin percaya diri. Kepercayaan diri Magalhaens ditandai dengan diikrarkannya bahwa Kepulauan Massawa merupakan daerah koloni dari bangsa Spanyol. Hal ini tentulah mengundang sebuah reaksi dari masyarakat Massawa. Banyak masyarakat Massawa yang tidak terima terhadap pengumuman yang disampaikan oleh Magalhaens tersebut. Akhirnya, masyarakat Massawa melakukan perlawanan. Dalam suatu pertempuran melawan orang Mactan, Magalhaens tewas pada tanggal 27 April tahun 1521. Akibat peristiwa tersebut, rombongan Magalhaens bergegas meninggalkan Filipina dipimpin oleh Kapten Sebastian Delcano. Tahun 1521 Masehi, rombongan Sebastian Delcano tiba di Kepulauan Maluku. Setelah mereka mendiami Kepulauan Maluku beberapa lama, mereka menemukan fakta yang sangat mengejutkan, bahwa di kepulauan tersebut ditemukan banyak rempah-rempah dengan kualitas tinggi. Namun, harga rempah-rempah tersebut tentu diperoleh dengan harga yang sangat murah. Hal ini menjadikan Sebastian Delcano dan rombongan pun sangat bersemangat melakukan transaksi ekonomi perdagangan di wilayah tersebut. Tentunya dengan iming-iming keuntungan yang sangat tinggi yang akan mereka dapatkan kelak.
Kedatangan Sebastian Elcano di Kepulauan Maluku tentu sudah terdengar oleh Raja Tidore. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Raja Tidore menghadapi kerajaan Ternate yang telah bersekutu terlebih dahulu dengan bangsa Portugis. Akibat dari persekutuan tersebut, akhirnya dua negara Eropa dan dua negara lokal, yaitu Spanyol bersekutu dengan Tidore, Portugis bersekutu dengan Ternate, mengakibatkan sebuah pertempuran yang sangat sengit. Tahun 1521, kedua bangsa tersebut saling bertempur. Baik dari Portugis maupun Spanyol saling mencurigai bahwa kedua belah pihak melakukan pengkhianatan dari perjanjian Tordesillas. Sampai suatu ketika di tahun 1525 sampai dengan 1528, muncullah kesadaran dari kedua bangsa tersebut bahwa pertemuan dua bangsa tersebut di wilayah Maluku bukanlah akibat pengkhianatan terhadap perjanjian Tordesillas. Namun hal ini membuktikan bahwa bumi memang berbentuk bulat seperti bola. Akhirnya kedua bangsa tersebut mencoba berkonsiliasi menyelesaikan konflik. Namun pertemuan dua bangsa tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya kedua bangsa tersebut memutuskan untuk membawa masalah tersebut kembali ke negara Eropa, dan mereka memutuskan bertemu dengan sang pemimpin gereja, yaitu Paus Alexander VI. Setibanya mereka di wilayah Eropa, hal ini pun digelar sidang pertemuan bangsa Spanyol. Dan tepatnya tanggal 22 April tahun 1529 lahirlah sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa. Perjanjian ini memperbarui perjanjian terdahulu, yaitu Perjanjian Tordesillas. Isi dari Perjanjian Saragossa antara lain, daerah kekuasaan dan pelayaran Portugis adalah dari Brasilia ke timur sampai ke Halmahera, Maluku. Sedangkan Spanyol berkuasa atas Meksiko ke barat terus sampai Filipina. Dengan dikeluarkannya Perjanjian Saragossa, hal ini mampu meredam pertikaian kedua bangsa, yaitu Spanyol dan Portugis. Berikut merupakan peta perjalanan dari bangsa Spanyol, dimulai dari Kepulauan Bahama, Yucatan, kemudian Peru, sampailah mereka di Kepulauan Masava atau sekarang dikenal sebagai Filipina. Dan kedua bangsa tersebut akhirnya bertemu, Portugis dan Spanyol, di Kepulauan Maluku. Penjelajahan samudera selanjutnya adalah penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Pada mulanya, pedagang-pedagang Belanda yang berpusat di Rotterdam membeli rempah-rempah dari Lisabon atau Lisboa yang berada di negara Portugis. Ketika itu, Belanda masih dalam penjajahan Spanyol. Kemudian terjadilah perang 80 tahun, yaitu perang kemerdekaan Belanda terhadap Spanyol. Perang tersebut berhasil melepaskan Belanda dari kekuasaan Spanyol dan menjadikan William van Orange sebagai pahlawan kemerdekaan Belanda. Akibat dari perang tersebut, negara Belanda menjadi jatuh miskin dan tidak memiliki persediaan uang sepeser pun, serta beban hutang negara yang membumbung tinggi. Pada tahun 1580, Raja Philip dari Spanyol naik tahta. Raja tersebut berhasil mempersatukan Spanyol dan Portugis. Akibatnya, Belanda tidak dapat lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon yang sedang dikuasai oleh Spanyol. Belanda yang merasa terdesak memutuskan mencari jalan keluar. Awalnya mereka pergi ke utara, namun mereka berhadapan dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim, yaitu cuaca yang sangat dingin.
hingga semua perbekalan yang dibawanya berubah menjadi es. Belanda terjebak di sebelah utara Rusia. Akhirnya mereka kehabisan perbekalan dan mati di tempat. Kondisi tersebut akhirnya membawa inisiatif dari para saudagar untuk mengirimkan Cornelis de Houtman ke Lisabon pada tahun 1592. Misi Cornelis de Houtman adalah mengumpulkan informasi mengenai keberadaan wilayah penghasil rempah-rempah. Cornelis de Houtman dan para saudagar akhirnya berkesimpulan bahwa Banten merupakan wilayah yang tepat mendapatkan rempah-rempah. Berdasarkan hal tersebut, para saudagar mendirikan perusahaan yang diberi nama Compagnie van Verre atau perusahaan jarak jauh. Dikarenakan informasi mengenai pelayaran masih sangat minim, maka ada sebuah kondisi, yaitu seorang Belanda yang bekerja pada Portugis bernama Jan Huygen van Lieshouten mencuri dan menyalin rute perjalanan dari Portugis. Dia mencetak dan menjual rute curiannya itu pada perusahaan jarak jauh, yaitu Compagnie van Verre. Hal ini sangat menguntungkan bagi Belanda untuk segera melakukan ekspedisi pencarian pulau penghasil rempah-rempah. Setelah semua informasi dianggap cukup, akhirnya pada bulan April tahun 1595, Cornelis de Houtman dan saudaranya bernama Keizer de Houtman memimpin pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan kemudian menuju Banten. Selama dalam pelayaran, Cornelis de Houtman dan rombongan berusaha menjauhi jalan pelayaran Portugis, sehingga pelayaran tidak singgah di India dan Malaka yang sudah dahulu diduduki oleh Portugis. Pada bulan Juni tahun 1596, pelayaran de Houtman tiba di Banten. Kedatangan Cornelis de Houtman disambut oleh Raja Banten. Cornelis dianggap mampu membantu usaha Banten menyerang Palembang. Akan tetapi, kemudian timbul ketegangan antara masyarakat Banten dengan Cornelis de Houtman. Hal itu disebabkan oleh sikap de Houtman hanya mau membeli rempah-rempah jika musim panen tiba. Akibatnya, rombongan Cornelis de Houtman diusir oleh penduduk Banten. Rombongan Cornelis de Houtman melakukan pelayaran melanjutkan ke arah utara pantai Jawa dan tibalah mereka di wilayah Madura. Awalnya di wilayah Madura, Cornelis de Houtman dan rombongan pun disambut dengan ramah oleh masyarakat setempat. Namun, keramahan tersebut tidak berlangsung lama karena rombongan Cornelis de Houtman terlibat perselisihan dengan rakyat Madura. Dikarenakan sikap Cornelis de Houtman yang kasar terulang kembali di Pulau Madura. Dalam perselisihan tersebut, Pangeran Madura terbunuh sehingga beberapa awak kapal Cornelis ditangkap. Dan Cornelis membayar denda untuk membebaskan awak kapalnya. Ini merupakan ilustrasi dari rombongan Cornelis yang terlibat perang dengan penduduk Madura. Akibat hal tersebut, akhirnya Cornelis de Houtman melakukan pelayaran kembali ke wilayah utara, sampailah mereka di Pulau Bali. Di wilayah Pulau Bali tersebut,
Cornelis de Houtman dan rombongan mampu memperbaiki sikapnya, dan mereka bertemu dengan Raja Bali. Akhirnya, di tahun 1597, Cornelis de Houtman dan rombongan mendapatkan pot-pot yang berisi lada dari Raja Bali. Setelah mereka mendapatkan pot-pot yang berisi lada, akhirnya Cornelis de Houtman dan rombongan memutuskan pulang ke wilayah Eropa, tepatnya di negara Belanda. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di Pulau Saint Helena. Di sana mereka dihadang oleh Portugis, sehingga hanya 3 dari 4 kapal yang berhasil kembali, serta 87 awak kapal dari 249 awak yang berhasil kembali ke Belanda. Meskipun demikian, Cornelis de Houtman disambut dengan genggam gempita oleh masyarakat Belanda. Dia dianggap sebagai pelopor pelayaran untuk menemukan jalan laut ke wilayah penghasil rempah-rempah. Perjalanan keberhasilan Cornelis de Houtman membawa rempah-rempah ke negara Belanda, maka ekspedisi selanjutnya dilanjutkan oleh seorang bernama Jacob van Eyck. Tepatnya pada tanggal 20 November tahun 1598, rombongan baru yang dipimpin oleh Van Eyck dengan 8 buah kapal tiba ke Banten. Saat itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan Belanda diterima baik oleh masyarakat Banten. Karena sikap Van Eyck dan rombongannya yang sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para pembesar Banten, akhirnya Jacob van Eyck pun dan rombongan mendapatkan rempah-rempah. Dari 8 buah kapal yang ada di Banten, semuanya terisi rempah-rempah. 5 dari kapal tersebut akhirnya kembali ke negaranya, dan 3 kapal tersebut yang lainnya akhirnya belayar melanjutkan rute perjalanan menuju ke wilayah timur dan tibalah di wilayah Maluku. Tahun 1599, rombongan Jacob van Eyck pulang ke Belanda. Dan mereka pun berhasil membawa rempah-rempah dalam jumlah yang sangat banyak. Demikian video penjelasan materi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu ceria. Thanks for watching. Bye-bye.